Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, gimana kabarnya kalian hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Oh iya, gimana protokol kesehatannya? Masih diperhatikan enggak? Iya? Masih? Iya dong, harus ya. Mulai dari mencuci tangan dan juga memakai masker. Pinter. Oke, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Langsung aja ya ke slide berikut ini. Tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah bagian yang pertama. Tujuan pembelajaran kali ini ialah supaya kalian bisa mengenal, mengetahui, dan juga meneladani tokoh ilmuwan muslim terkemuka Daulah Umayyah bagian yang pertama. Perlu kalian ketahui bahwasanya ilmu hadis mulai dirintis pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa itu sudah terjadi usaha-usaha pengumpulan hadis yang dilakukan atau yang diperintahkan langsung oleh Khalifah pada zaman dinasti Umayyah. Seperti contohnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pengumpulan hadis dilakukan dengan cara memerintahkan kepada para gubernur dan juga para ulama. Salah satu gubernur yang diperintahkan langsung oleh Khalifah dalam mengumpulkan hadis ialah Gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr. Beliau diperintahkan secara langsung oleh Khalifah untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada pada Amroh binti Abdurrahman dan juga Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Harus kalian ketahui ya bahwasanya Amroh itu adalah anak angkat dari Siti Aisyah dan orang yang paling dipercayai untuk menerima hadis dari Siti Aisyah. Sekarang kita lanjut ya ke sosok atau tokoh yang dianggap sebagai pengumpul hadis yang pertama. Beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini dia sosok atau lukisan atau juga gambaran dari Abu Bakar Muhammad bin Muslim itu sendiri. Langsung kita bahas ya biografinya. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Haris bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Ibnu Syihab tinggal di Ailah yang merupakan sebuah desa antara Hijaz dan Syam. Selama 8 tahun lamanya, Ibnu Syihab Az-Zuhri tinggal bersama Sa'id bin Al-Musayyab di sebuah desa bernama Sya'bad atau di pinggir negara Syam. Dalam usaha untuk mengumpulkan hadis, beliau bekerja sama dengan para perawi yang dianggap ahli untuk dimintai informasi tentang hadis-hadis Nabi yang berceceran di tengah masyarakat Islam, untuk kemudian nanti dikumpulkan, ditulis, dan sampai dibukukan. Ada hal penting nih yang harus kalian ketahui dari sosok Az-Zuhri, bahwasanya ia merupakan seorang penghafal hadis dan menjadi rujukan ilmu pada zamannya. Reputasinya itu menyebar sehingga ia menjadi tempat berpaling bagi para ulama Hijaz dan juga Syams. Oh iya, ada perbedaan pendapat nih tentang kapan beliau atau Az-Zuhri itu sendiri dilahirkan. Seperti diantaranya Dahim dan Ahmad bin Soleh berpendapat bahwasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri itu dilahirkan pada tahun 50 Hijriah. Sedangkan Khalifah bin Qiyad itu mengatakan bahwasanya beliau atau Az-Zuhri itu dilahirkan pada tahun 51 Hijriah. Dan ada juga loh yang berpendapat bahwasanya Az-Zuhri itu lahir pada tahun 56 dan 58 Hijriah. Nasab Az-Zuhri tersambung loh dengan nasab ayah Nabi Muhammad SAW, ialah Abdullah. Jika dirunut, nasab Nabi Muhammad itu dan Ibnu Syihab itu bertemu pada nama Kilab bin Murrah. Az-Zuhri kemudian meninggal pada saat umur 75 tahun atau bertepatan pada tahun 1240 Hijriah di Sya'ib-Zabad atau sebuah desa di daerah Syams. Kita lanjut ya ke periwayatan hadis dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kalian bisa lihat sendiri ya di slide ini, langsung aja simak sendiri ya. Kalian penasaran nggak gimana sih pendapat dari para ahli hadis mengenai Az-Zuhri? Salah satu diantaranya ialah Imam Bukhari. Ia berpendapat bahwasanya sanad Az-Zuhri yang paling sahih. Konon ceritanya nih bahwasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri itu sudah menghafal hadis kurang lebih sampai 2200 hadis.
Kita lanjut ya ke ahli hadis berikutnya, yaitu Abu Hurairah. Beliau merupakan seorang ahli hadis yang sangat masyhur dan paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasul. Menurut Imam Bukhari, tidak kurang dari 800 hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah. Tempat asal Abu Hurairah. Abu Hurairah merupakan seorang sahabat Nabi yang lahir di daerah Ad-Daus, Yaman. Selanjutnya, keteladanan Abu Hurairah sebagai ahli ilmu hadis. Sahabat yang mulia ini terkenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tercatat sampai sekitar 5.000 hadis yang diriwayatkan lewat jalurnya. Sahabat yang mulia ini diberikan umur yang panjang oleh Allah sampai mencapai 78 tahun. Ini dia merupakan lukisan dari Abu Hurairah itu sendiri. Oh iya, selain daripada para sahabat, para tabi'in juga berperan loh dalam pengembangan ilmu hadis. Sebagai berikut ya, kalian simak. Oke, sekarang yang terakhir nih, Ibu akan menjelaskan alasan mengapa sih harus adanya pembukuan hadis. Langsung aja ya, simak. Yang pertama, adanya kekhawatiran hilangnya hadis-hadis yang disebabkan karena meninggalnya para ulama di medan perang. Yang kedua, karena adanya kekhawatiran akan tercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dan juga hadis-hadis yang palsu. Dan yang ketiga, semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam sementara kemampuan para tabi'in antara satu dengan yang lainnya itu tidak sama, sehingga sangat diperlukan usaha kodifikasi hadis. Oke, cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Semoga kalian mengerti, memahami, dan juga bisa memaklumi atas segala kekurangan yang ada pada materi pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.